Ingatlah akan perjanjian-Mu ya Tuhan, dan janganlah Engkau lupakan umat-Mu yang tertindas. Bangkitlah ya Tuhan, belalah perkara-Mu, janganlah Engkau lupakan seruan orang yang mencari Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-19. Rasa gelisah dan takut adalah satu situasi yang tidak mengenakan bagi kita. Padahal kecenderungan kita adalah memilih untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan, meskipun mungkin hanya sesaat. Hari ini kita diajak untuk belajar tentang kesetiaan kepada Kristus, meskipun kita akan mengalami situasi yang mungkin paling tidak mengenakan. Kesetiaan akan Kristus inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang tak akan berkesudahan. Karena itu di awal perayaan syukur ini, mari kita satukan hati kita dengan Tuhan yang mengundang kita untuk turut serta dalam perayaan kudus ini. Oleh karena itu, marilah kita menyadari akan kehadiran Kristus dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menebus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya kami kita Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, berkat pengajaran Roh Kudus, kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai ke gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu
datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di hadapan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta.
Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsa menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Haleluya, 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 Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita selalu berusaha hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita selalu berusaha bagaimana kita mau bertekun dalam kehidupan yang baik. Kita selalu setia kepada Allah lewat keterbukaan kita melakukan kebaikan di dalam relasi kita dengan sesama, siapa saja. Kita bertekun di dalam doa, mau masuk di dalam keheningan, di dalam doa-doa, ibadat-ibadat, ataupun permenungan-permenungan untuk mengungkapkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita selalu berusaha melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Namun, ada saat di mana kita sendiri belum yakin, belum benar-benar percaya akan kehadiran Tuhan itu sendiri. Ketika kita masuk di dalam kekurang yakinan ini, belum percaya sepenuhnya, kita mulai masuk di dalam kegelisahan, ketakutan, rasa takut dan cemas. Hal ini dialami oleh para murid. Mereka selalu berbangga, bersyukur bahwa ketika selalu bersama dengan Tuhan Yesus, mereka tenang, damai. Dan ketika Petrus tahu bahwa yang datang itu bukan hantu, adalah Tuhan mereka, guru mereka, yaitu Yesus, dia bilang, buatlah aku supaya aku bisa berjalan di atas air ini. Tuhan bilang, mari. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mulai berjalan di atas air, tiba-tiba angin taufan mulai meniup. Perasaan takut, kegelisahan mulai muncul di dalam diri Petrus ini. Dan karena ketakutan dan kegelisahan ini, Petrus mulai tenggelam. Dan akhirnya dia minta tolong kepada guru, tolonglah aku. Pengalaman serupa sering juga menjadi pengalaman kita. Kita adalah orang yang beriman, orang yang selalu berusaha mengandalkan Tuhan. Tapi mungkin karena terlalu terpaan badai, pergumulan hidup kita terlalu kuat, atau tawaran godaan itu lebih kencang, kita perlahan-lahan mulai menyerah, mulai lupa bahwa sebenarnya ada bersama dengan Tuhan itu menyelamatkan. Kita mulai mengikuti naluri sana saja. Itu yang mungkin akan membuat kita, apa yang digambarkan dalam Injil hari ini sebenarnya sangat baik untuk mengingatkan kita
bahwa beriman berarti sepenuhnya kita percaya pada apa yang menjadi penyelenggaraan Tuhan. Setiap kali para murid berada di dalam kesulitan, Yesus selalu turun tangan. Yesus selalu memperlihatkan bagaimana dia menyelamatkan muridnya. Bagaimana dia memberikan tanda penyelamatan bagi mereka. Berarti sebenarnya Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita di saat-saat sulit kita. Tuhan tidak pernah menutup semua pintu sehingga kita tidak bisa keluar dari kegelisahan dan kecemasan itu. Tapi justru dia selalu membuka pintu lebar bagi kita untuk kita bisa melihat cahaya penyelamatan yang dia bawa kepada kita. Karena itu, ketika para murid bilang itu hantu, Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita mungkin ada dalam kegelisahan dan ketakutan yang terlalu kuat. Karena mungkin pergumulan ataupun situasi yang saat ini yang tidak menentu, yang membuat kita sepertinya merasakan bahwa itu terpaan badai itu terlalu kuat. Dan akhirnya kita mulai tenggelam sebagaimana yang dialami oleh Petrus. Ya. Tapi apa yang dibuat Tuhan? Dia menumpangkan tangan untuk menarik Petrus, dia bisa berdiri dan diselamatkan. Ternyata ada bersama dengan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, akan membuka pintu lebar-lebar untuk melihat bagaimana jalan penyelamatan Tuhan yang ia berikan kepada kita. Beriman berarti sepenuhnya mengandalkan Dia. Kita biarkan Tuhan menyelenggarakan segalanya dalam kehidupan kita. Memang ada banyak hal yang seringkali kalau orang cuma pikir dengan pikiran kita, kadang-kadang tidak masuk akal atau terlalu, orang kan belum malaikat, orang kan masih manusia. Ya benar, kita belum malaikat. Tapi Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita mengenal bagaimana Dia hadir dan menyelamatkan kita. Tuhan hanya butuh kita untuk betul-betul punya kepekaan mengenal bagaimana itu tanda-tanda penyelamatan yang selalu Ia berikan kepada kita. Tenanglah, jangan takut, aku ini. Tuhan mau bilang kepada kita semua ya, ketenangan batin itu yang menentukan kebahagiaan bagi kita. Jangan terus-menerus diri kita diisi oleh kegelisahan dan kekhawatiran. Tapi bangunlah satu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan selalu berbuat sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Semoga sabda Tuhan ini akan memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, menanggapi akan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat nantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Doa umat. Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar Dia selalu di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembiranya bagi segala makhluk. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan-Mu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kami semakin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan, "Jangan takut, akulah ini." Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada saat ini juga marilah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Kita mohon kekuatan, semoga kita selalu mendapatkan kekuatan iman, keyakinan bahwa Allah selalu beserta kita selalu di dalam kehidupan kita. Dan secara khusus pada hari ini kita berdoa dari keluarga Pondaah Lina, memohon doa untuk keselamatan jiwa bagi para leluhur dan juga terlebih khusus bagi Oma G, Ibu Teresia Pangalila yang meninggal 3 tahun yang lalu pada tanggal 4 Agustus. Ucapan syukur juga dari keluarga Malaikat Tamon, bersyukur atas hari ulang tahun dari anak Yuliata Gisela Marcelina Maleke pada tanggal 17 Juli 2020 yang genap berusia 19 tahun. Ucap syukur atas hari ulang tahun dari Ibu Yulinsa Tamun pada tanggal 28 Juli 2020 yang genap berusia 42 tahun. Serta memohon penyertaan Tuhan atas dibukanya tempat usaha rumah makan Pondok Telaga. Ucapan syukur dari keluarga
Bersyukur atas rahmat dan kebaikan Tuhan dalam keluarga, khususnya atas hari ulang tahun dari Ibu terkasih Ibu Elizabeth Turambi yang merayakan hari ulang tahun yang ke-71 pada tanggal 7 Agustus 2020, serta memohon rahmat kesehatan bagi Ibu dalam kehidupannya. Dari keluarga Mondo Ta'alungan, mengucap syukur atas kelahiran anak pertama Rahel Filomena Mondo pada tanggal 4 Agustus 2020. Dari keluarga Lingas Kantor, bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-52 dari ibu keluarga Ibu Esther Kantor yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus 2020. Ucapan syukur juga dari keluarga Laisina Timporok, bersyukur atas hari ulang tahun dari ibu keluarga yang merayakan hari ulang tahun ke-57 tahun pada tanggal 7 Agustus 2020, juga bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang boleh dialami oleh keluarga. Dan dari keluarga Mangami Supit, bersyukur atas berkat dan rahmat yang dialami oleh keluarga, khususnya hari ulang tahun dari anak Dominikus Mangamis, ulang tahun yang ke-15 tahun pada tanggal 8 Agustus 2020, serta memohon berkat atas usaha dan pekerjaan dan rencana-rencana baik kaum keluarga. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkaulah andalan kehidupan kami. Engkau selalu menunjukkan kepada kami bagaimana Engkau hadir dan memberkati kami. Pengalaman akan kehadiran-Mu dirasakan dan dialami oleh keluarga kami ini. Karena itu terimalah ungkapan syukur mereka, teguhkanlah mereka selalu di dalam rahmat-Mu, berikanlah rahmat kesehatan yang tetap bagi seluruh anggota keluarga kami ini, sehingga mereka mampu mewujudkan harapan dan cita-cita mereka di dalam tugas-tugas dan karya mereka. Dan berikanlah keselamatan kekal bagi saudara-saudari kaum keluarga kami yang telah meninggal. Kami mohon kepadamu, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi Putra-Mu. Demi namanya pula kami berdoa kepadamu. Demi Yesus Kristus pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Penyayang, berkenanlah menerima persembahan gerejamu yang Engkau letakkan dalam tangan kami, untuk kami persembahkan kepadamu. Semoga dengan kuasa-Mu, Engkau mengubahnya menjadi misteri keselamatan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati, sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus Roliuntu, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh.
Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah putra-Mu ini. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu di atas segalanya. Aku ingin menyambut-Mu di dalam jiwaku. Karena hari ini aku tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi. Aku mohon, datanglah secara rohani ke dalam hatiku. Aku akan memeluk-Mu dan menyatukan diriku seluruhnya kepadamu. Karena Engkau sungguh telah hadir, dan jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan darimu. Yesus yang terkasih, nyatakanlah hatiku agar senantiasa berkobar-kobar bagimu. Amin. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga persekutuan dengan Kristus dalam tubuhnya yang telah kami sambut, menyelamatkan dan meneguhkan kami dalam terang kebenaran. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.